Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lebih baik bersaudara dalam Kristus daripada bersaudara dalam sedarah. Romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Saya berani menyimpulkan seperti itu setelah melihat kenyataan dalam hidup kita bahwa bersaudara dengan orang saudara itu jauh lebih rumit dan lebih susah. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan harta kekayaan, pasti ujung-ujungnya persaudaraan retak, bahkan kebencian itu muncul kalau sudah berhubungan dengan rebut warisan. Kalau bicara saudara berarti mengandung unsur darah, dan orang disebut saudara pasti karena punya hubungan darah. Tapi kita juga saudara dalam Kristus karena bukan karena kita punya hubungan darah, tetapi kita dihubungkan dalam darah Kristus. Bapak Ibu yang hadir sekarang kan saudara-saudara karena kita dihubungkan dalam darah Kristus melalui Ekaristi. Dulu waktu di negara biasanya kita misa sore. Habis misa biasanya lama kita duduk kumpul, kadang-kadang kita cari makan bersama di depan gua, dan kita betul menikmati asiknya bersaudara. Kalau di Mataram kan agak beda karena kota, jadi kalau misa itu cepat-cepat pulang pergi kerja. Kita kurang menikmati persaudaraannya karena keburu kerja. Tapi yang ingin saya katakan, bagaimana asiknya kebersamaan dan persaudaraan karena kita sering bertemu dalam Ekaristi harian. Kadang-kadang disitulah kita menemukan keasikan hidup daripada di rumah kita tinggal dengan saudara yang kadang-kadang bikin kita sebel. Untung kalau akur, kalau tidak seperti musuh dalam selimut. Nah, hari ini Paulus berbicara tentang kita dulu jauh dari Allah, tapi kemudian kita dekat dengan Allah karena darah Kristus. Dan Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri bahwa kita memang jauh dari Allah kalau kita tidak pernah dipersatukan dalam darah Kristus. Apalagi kita dalam hidup sebagai orang berparoki di paroki Mataram kan yang rata-rata muncul dari latar belakang berbeda, tinggal berjauhan, tentu susah menemukan persaudaraan. Tapi ketika kita bertemu dalam misa, kita menjadi saudara-saudara dalam Tuhan. Nah, apa yang membuat kita menjadi saudara? Darah. Dan kita dalam misa mencicipi darah Kristus lewat Ekaristi. Memang sih selalu orang bilang, kita kan terima tubuh Kristus, di mana darahnya? Sebenarnya ada penjelasan teologi dan liturgi, karena ketika bicara tentang tubuh atau pribadi, maka di dalam pribadi selalu mengandung daging dan darah. Dan tubuh Kristus yang kita terima itu sudah mengandung darah Kristus. Sehingga tidak harus minum anggur kan. Namanya daging pasti ada darah. Itulah yang kita terima. Jadi kita terima utuh pribadi Kristus dalam tubuh Kristus yang kita terima. Membuat kita makin dekat dengan Allah. Allah tinggal di dalam diri kita, kita tinggal di dalam diri Allah, lalu menjadi satu.
Dan kita yang terima itu menerima tubuh Kristus yang satu yang dipecah-pecahkan waktu anak domba Allah. Jadi sejatinya kita terima satu tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Kemudian ada istilah komuni kudus. Komuni itu berasal dari kata komunare, bersama, bersatu. Sehingga kita itu terima dari satu tubuh Kristus karena kita bersama dan bersatu. Sejatinya satu. Sehingga kita menjadi saudara Tuhan, menjadi saudara satu sama lain karena darah Kristus. Inilah maksud dari ketika Paulus berbicara tentang kita yang dulu jauh, kini lebih dekat dengan Tuhan sebagai anak-anak kesayangan Allah karena Kristus, karena darah Kristus. Maka selalu saya bilang, kalau mau dekat dengan Tuhan, memang harus mencintai Ekaristi. Itu pilihan yang terbaik. Dan ketika kita rutin mengikuti Ekaristi, bukan hanya membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, tapi efek yang lain adalah kita sudah berjaga-jaga. Dalam Injil, Yesus berbicara tentang berbahagialah orang yang didapati sedang berjaga-jaga ketika Tuhannya datang. Artinya apa? Saat maut menjemput kita, kita sudah selalu siap, karena kita sudah sering ikut misa. Di misa kita bersatu dengan Tuhan, kita menjadi saudara Tuhan, mau mati kapan saja, sudah bahagia. Tidak usah takut, kita sudah siap. Makanya kemarin kan saya bilang misa itu investasi terbaik untuk masuk surga. Karena kita selalu dalam kondisi siap dan dipersiapkan. Jadi dekat dengan Tuhan tidak hanya membuat kita menjadi saudara dalam Kristus oleh darah Kristus, tapi juga berjaga-jaga bersama Kristus. Kalau kita berjaga-jaga bersama Kristus, apa yang kita takuti dengan kematian? Karena kita sudah selalu berada bersama Kristus. Santo Paulus juga pernah bilang, jika kita hidup bersama Kristus, kita akan mati bersama Kristus. Baik dalam hidup atau mati, kita tetap milik Kristus. Kan asik. Tidak ada yang takutin. Hari Minggu itu kita tiba-tiba dapat berita dari ada kakak kelas kita satu paroki yang kerja di salah satu paroki di Manggarai. Dia itu segar, bugar, tiap hari buat konten, sampai dengan menjelang dia mati juga. Sebelum dia mati, dia masih membuat penyelidikan kanonik. Habis itu dia pergi main bola, jatuh pada saat main bola lalu mati. Ya, mati bahagia, kenapa? Dia sudah siap. Kalau tidak siap, itu yang bikin kita kalang kabut. Jadi perlu berjaga-jaga. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, cara berjaga-jaga terbaik adalah belajar dari penjaga gawang. Penjaga gawang bukan hanya menjaga gawang dari kebobolan bola. Karena dia juga harus melihat pemainnya sendiri, melihat pemain lawan, lalu melihat bola. Jadi penjaga gawang itu tidak mudah. Karena dia memandang seluruh keadaan di lapangan. Bahkan wasit dan penonton pun. Nah, kalau kita berjaga-jaga dalam iman, bukan hanya sekedar ikut misa juga. Tapi seluruh perhatian dicurahkan kepada bagaimana kita fokus agar tidak gampang kebobolan dalam hidup. Dan itu berarti kita selalu dekat dengan Tuhan. Anda mungkin tahu penjaga gawang yang hebat dan sukses seperti Buffon, Martinez. Kalau ditelusuri lebih jauh, mereka juga mengandung unsur spiritual dalam ketika menjalankan tugas sebagai penjaga gawang. Mereka berdoa. Bahkan seorang back seperti Cannavaro dia selalu bilang, kalau mau jaga Messi itu harus berdoa dulu. Gitu juga Cellini. Jadi dalam hidup kita tidak akan pernah menjadi seorang yang bisa berjaga-jaga tanpa doa. Makanya dalam bait pengantar Injil tadi bilang berjaga-jaga sambil berdoa. Semoga Tuhan memberkati kita.